kalau sebagian yang baca bismillah nggak sah dibuka sholat, karena bacaan bismillah termasuk awal sholat daripada suratul Fatihah. Tapi hati, jangan sudah baca bismillah, jangan sudah baca Al-Fatihah, harus sesuai dengan huruf yang ada, pakai ilmu Al-Quran. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Amin. Bacanya sampai waladhdallin Fatihah. Adapun amin itu tambahan, jadi tidak wajib dibaca. Waladhdallin wajib dijawab amin. Apa amin? Mustajib doa ya Allah, berimanlah doa kami ya Allah. Jadi satu kebaikan yang kita lakukan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan dibalas dengan 10 kali kebaikan. Wa idza amila sayyi'atan, selanjutnya, dan apabila seorang hamba Allah mengerjakan perbuatan yang buruk, dilakukan kejahatan, melakukan perbuatan yang akan mengetahukan Allah, fa'arada salihu shimal yang mubahat, lalu malaikat salihu shimal yang akan mencatat perbuatan buruk itu mau menulisnya, qala lahu, maka berkatalah kepada salihu shimal salihul yamin, malaikat yang mencatat amal kebaikan, amsik, tunggu dulu. Kalau perbuatan jahat kita lakukan dan ditulis, karena ada perintah dari Zalimus Shimal, malaikat yang mencatat amal baik. Apa kata malaikat Zalimus Shimal? Amsik, tunggu dulu, jangan ditulis dulu, jatuh. Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat wajibnya Allah. Sampai kita habis membuat kejahatan, jangan ditulis, ditahan dulu. Kali aja habis berbuat jahat, diingat kepada kata Allah, langsung istighfar. Jadi kalau langsung ingat, alhamdulillah. Jika kebanyakan nggak ingat, dia lupa habis berbuat dosa, jika istighfar. Jadi ketika hamba Allah melakukan satu amal kebaikan, kemudian sholihul shimal, ini malaikat mencatat amal baik, jika dia mau menulis mencatat tuh perbuatan yang tidak bagusnya, qala lahu sholihul yamin, maka berkata kepada sholihul shimal, yaitu sholihul yamin, malaikat mencatat kebaikan, berkata kepada malaikat mencatat amal buruk, amsik, tunggu dulu sebentar, tunda, payung siku sitta sa'atin. Lalu sholihul shimal, malaikat mencatat amal buruk, menunggu selama sitta sa'atin, selama 6 jam. Dia dikasih waktu, harus berbuat jahat, kita tidak ditulis sama kita langsung, dikumpulin sampai berapa jam? 6 jam dikumpulin. Masa iya? Kali habis berbuat dosa, saat itu di rumah istighfar, tiba-tiba di 6 jam ke depan dia ingat, taruhlah di 2 jam ke depan dia ingat tadi harus berbuat jahat, langsung dia istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah min jami'il ma'asi wal dzunub, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwa. Jadi ingat tuh, habis berbuat buruk langsung istighfar. Tapi kalau habis berbuat amal kebaikan, langsung ditulis, dari tunda dulu, langsung ditulis satu amal kebaikan, Allah dipertandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi kalau setelah habis berbuat kejahatan, langsung ditulis, disuruh tunggu dulu. Siapa yang suruh? Sholihul yamin, malaikat mencatat amal kebaikan, kepada memerintahkan kepada sholihul shimal, itu malaikat mencatat amal buruk. Kata malaikat wakil bahasanya ini, amsik, tunggu dulu, payung siku, maka malaikat ajib menunda sitta sa'atin, menunda sampai 6 jam ke depan. Fa'in istaghfarallah minha, maka apabila si orang yang telah melakukan perbuatan amal buruk mohon ampun kepada Allah dari perbuatan itu, dari perbuatan tadi itu,
yang dilakukannya perbuatan buruk dan istighfarnya kepada Allah, lam yaktub alaihi syai'an, maka sahibus shimal, malaikat pencatat amal perbuatan buruk, tidak menulis untuk orang itu, yaitu ataupun syai'an, sesuatu yang telah dia kerjakan. Ya, Allah Maha Rahim, Allah sayang kepada hambanya. Sampai habis berbuat kejahatan, tak langsung ditulis kalau dia habis berbuat jahat. Disuruh tunggu dulu, berapa jam tunggunya? 6 jam. Banyak banget tuh di rumah Nabi Muhammad. Ya, habis berbuat jahat, tak langsung diponis bahwa dia habis melakukan kejahatan, karena ada perintah daripada malaikat pencatat amal baik, memerintahkan kepada malaikat pencatat amal buruk, jangan tulis dulu, tunggu sebentar, hanya ditunggu selama 6 jam. Ini kalau pahaminha, maka ketika si pelaku kejahatan mengampun kepada Allah dari perbuatan jahat tersebut, lam yaktub alaihi syai'an, maka sahibus shimal, mereka pencatat buruk, tidak menuliskan apapun terhadap dirinya. Hilang itu dan ditulis bahwa dia habis berbuat kejahatan. Wabit lamnya selalu kirimlah sebaliknya selama 6 jam, jika mohon ampun, jika istighfar, jika taubat, yang habis berbuat jahat, tidak cuek. Kesannya tak berbuat dosa, tak menerusin, dia enggak tidak merasa kalau habis berbuat dosa. Wa'in lam yastaghfirullah, apabila dia tidak beristighfar kepada Allah karena melakukan kejahatan, lataba alaihi sayyi'atan wahidatan, maka sahibus shimal, malaikat pencatat amal buruk, mencatat untuk orang tersebut satu perbuatan yang buruk. Jadi kalau satu kebaikan dibalas 10 kebaikan, satu kejahatan tetap ditulis cuma satu kejahatan. Beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bilangin Nabi, bikin Nabi, banyak salawat, hidupkan daripada sunnah Nabi, belajar ilmu agama. Begitu belum bisa baca Fatihah dengan sempurna, datangin orang yang paham, tolong bantu saya dari alif dan dari alif sampai ya, jangan alifan. Kalau alif-alifan kan banyak bak-bakan, akhirnya bisa-bisaan, nggak bisa akhirnya. Ini minta tolong ajarin saya dari huruf hijaiyah dari alif sampai ya, atau ada yang terjadi juga sekarang ada lagi matalu, malalu. Nggak usah malu untuk beragama, mumpung masih ada umur, mumpung masih ada waktu, mumpung dikasih kesempatan untuk belajar, kita ambil manfaat dengan umur yang Allah kasih, dengan kesehatan yang Allah kasih, dengan waktu yang Allah kasih kepada kita, dan hidupkan semuanya untuk terus kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai daripada hadis tadi, rawahu, hadis tadi adalah riwayat daripada Al-Imam Baihaqi dan dari Abi Umairah. Kemudian hadis yang ke-700 7. Al-hadisu sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-707. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sibarukum, anak-anak kalian yang meninggal dunia, yang masih kecil, ketika punya anak meninggal dunia belum balik, katakan ka'anisul jannati." Mereka adalah merupakan pelayan-pelayan surga. Yang kecil, yang meninggal, katakan masih bayi, balita, belum balik dah, ya kan? Ibu punya cucu, ada cucu yang meninggal, hidup cuma 2 minggu atau hidupnya cuma 2 tahun. Artinya mereka adalah disebut silgharukum, anak-anak kecil yang meninggal masih balita, belum balik. Mereka adalah da'amisul
jannah, merupakan pelayan surga. Makanya beruntung ibu, nenek, kakek yang punya cucu, yang punya anak meninggal dalam usia balita, belum balik, tapi masih olok, beruntung, bersyukur karena anak tersebut akan menjadi pelayan surga buat orang tuanya, menjadi tabungan untuk kedua orang tuanya, menjadi syafaat buat kedua orang tuanya. Ini nanti ketika ibu bapak meninggal, jalan-jalan ke satu tempat yang indah, itu surga. Kita melihat anak kita ini, lihat anak kita, lantaran ada pancaran air wudhu dari orang tuanya. Kita kenal anak kita nggak usah teriak, nah ini bapakmu, nah ini emakmu, dan anak surat akan kenal orang tuanya dengan menghibur muhajjalin, dari pancaran air wudhu yang bercahaya di muka orang tuanya. Jadi kalau kita lihat, nanti anak itu akan nyamperin kita, menolong kita, menjadikan sebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, anak kecil yang meninggal masih balita belum balik, mereka adalah da'ami jannah, menjadi pelayan-pelayan surga. Fatalaqo ahaduhum, salah seorang di antara mereka abahu akan menjemput orang tuanya. Di antara mereka nih, anak kita nanti akan jemput kita, akan jemput bapaknya, akan jemput ibunya. Seandainya orang tuanya waliyadulillah ma'udillah, kita ada di neraka, kita punya anak kecil meninggal, itu anak akan jemput kita. Anak yang zarelo, orang tuanya berada di dalam neraka, anaknya menjemput kita. Nah, itu menjadi syafaat, menjadi tabungan. Maka doanya beda tuh. Ketika sholat jenazah anak kecil, begitu takbir yang ketiga, setelah takbir yang kedua, yang pertama takbirkan Allahu Akbar, baca Fatihah. Kemudian takbir lagi, baca sholawat. Takbir yang ketiga, Allahumma ufir. Kalau laki-laki apa? Fir lahu. Kalau dia dewasa. Tapi kalau yang meninggal masih bayi, yang masih kecil, katakan belum masih balita, belum balik, Allahumma ufir li abawaihi warham li abawaihi waj'alhu salafan wa barakan wa zuhran wa syafi'an li abawaihi. Ya Allah, jadikan anak ini syafaat untuk kedua orang tuanya dan tabungan untuk kedua orang tuanya. Ya, orang yang tidak tuh, jadi bukan kalau mau berlalu, bukan kalau mau berlalu, bukan tidak tuh. Allah maafir di abawaihi, ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tuanya. Jadi kita ampunin dosa orang tuanya. Kenapa punya dosa? Karena meninggal masih bayi atau masih balita. Nanti ketika ini anak berada dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam Quran al-Hud, salah seorang dari antara mereka abahu akan menjemput dia punya orang tuanya. Abahu bisa bapak, bisa ibunya. Kayak putu bisa lalu memegang baju daripada orang tuanya. Pada yang tadi maka ia lakukan terus menerus, nggak berhenti anak ini, sampai menggandeng orang tuanya. Hatta yukrimuhullahu abahul jannah, hingga Allah masukkannya bersama orang tuanya ke dalam surga. Ini beruntung, tidak pernah beruntung seorang bapak, seorang ibu yang ketika punya anak meninggal masih dalam keadaan bayi atau balita. Anak tersebut akan menjadi pelayan surga, akan melayani orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal dunia, dia cari di anak, mana orang tuaku, mana bapakku, mana ibuku. Ketika kita bertemu, kita nggak usah teriak. Yang benar dikasih nama anak, Wan, ini bapak Wan, ini mama Wan, ya, anak kenal orang tuanya.
dari pancaran air wudhu yang bersinar di mukanya. Makanya sepeninggal anak kita yang meninggal masih bayi, kita lanjutkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tinggalkan kewajiban selagi kita hidup dalam keadaan apapun, sakit sekalipun kita masih perintahkan buat sholat. Kita nggak bisa diri duduk, nggak bisa duduk tiduran, nggak bisa tiduran, terkurang nggak bisa. Di tempat ada bisul 13 nggak bisa. Tentang terkurang nggak bisa. Di perut ada bisul mir 70, banyak bisul. Nggak bisa juga miring pegal, karena di pinggang ada. Nah, mungkin masih boleh, nggak bisa juga boleh. Bayangin. Artinya selagi badan sehat akal masih ada, kita wajib untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit nasihat kita daripada malam hari ini dapat menjadikan sebab Allah mudahkan kita, diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahu akbar. Bismillah. Ini yang punya acara hari Sabtu besok.